Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Sebelum kita membaca akan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami naikkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membaca akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mengerti akan isi hati Tuhan. Untuk itu berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-32 yang berkata demikian. Nadab Raja Israel. Nadab anak Yerobeam menjadi raja atas Israel dalam tahun kedua Zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel 2 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesa bin Ahia dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesa menewaskan dia di Gibeton, yang termasuk wilayah orang Filistin, sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesa membunuh dia dalam tahun ketiga Zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerobeam sampai dipunahkannya semuanya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahia orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel, selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dan ada perang antara Asa dan Baesa Raja Israel sepanjang umur mereka. Sekian jauh dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita tadi, 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-32. Di situ kita boleh belajar tentang banyak raja-raja. Mereka hanya mau merebutkan kekuasaan. Makanya mereka saling membunuh dan saling membinasakan. Kalau kita tahu bahwa mereka juga dipilih Allah. Allah mengizinkan mereka menjadi raja, tetapi mereka tidak mengindahkan perintah Allah. Makanya mereka sering jatuh ke dalam pencobaan. Ada dosa dari orang tuanya, yaitu Raja Yerobeam, yang dosa itu jatuh ke anaknya Nadab. Di sini kita boleh belajar banyak bahwa kalau kita diberikan kepercayaan untuk memerintah atau menjadi salah satu pimpinan di tempat pekerjaan atau dimanapun saja kita ditempatkan, kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita adalah menurut keinginan dan kedagingan kita. Makanya kekuasaan itu tidak akan lama, karena meresahkan banyak orang, mengecewakan banyak orang,
menjadi batu sandungan untuk banyak orang. Tetapi kalau kita mau melakukan semuanya itu seturut dengan kehendak Allah, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau mematikan kedagingan kita, kita mau melakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, satu jabatan itu pasti akan lama. Karena menjadi berkat buat banyak orang. Bukan hanya kita melakukan itu untuk kepentingan pribadi kita, tapi kita diajar untuk mau menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mau menjadi pribadi yang rendah hati, karena Tuhan tidak menginginkan orang yang memerintah dengan kemauan sendiri, orang yang memerintah dengan kesombongan, tapi orang yang mau memerintah dengan rendah hati. Itulah yang Tuhan ajarkan bagi kita semua. Untuk itu, apapun tantangan kita, apapun persoalan kita, kita tetap mencari Tuhan. Kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita semua. Amin. Kembali kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari pembacaan kita pada malam hari ini. Bagaimana Allah juga memilih mereka sebagai raja. Tetapi disitulah kesombongan mereka timbul. Akhirnya mereka saling menyerang, mereka saling membunuh karena keinginan daging mereka, Tuhan. Tapi kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu selalu kuasai hidup kami, agar kami tidak menjadi orang yang serakah kalau kami dipercayakan Tuhan. Tapi kami selaku anak-anak-Mu, Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon terus Roh Kudus-Mu kuasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang mau melayani Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerendahan, dengan hati yang sungguh-sungguh, agar nama Tuhan yang ditinggikan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman ini yang selalu mau mengajarkan kita untuk tidak menyombongkan diri, tapi kami mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Di malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah penyertaan Tuhan selalu dalam hidup kami, agar hidup kami mau selalu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Kami mau berjalan di rel-Mu ya Tuhan, agar kami tidak salah melangkah, tapi kami melangkah bersama dengan Yesus. Itulah menjadi satu sukacita dalam hidup kami Tuhan, karena kami rindu dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami ini pada Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan.